決まった。変身。 Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi langsung saja teman-teman, kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 21. Jadi Anda juga semangat bahas episode kali ini karena episode ini tuh seru teman-teman ya, beneran seru teman-teman ya. Jadi tolong please simak bahasan ini sampai habis ya teman-teman ya, karena di sini banyak sekali poin-poin menarik dari Agan Reza pastinya. Jadi di sini si Yuri ini meminta bantuan Tassel untuk menjadi ksatria kembali. Jadi resolusi ini juga dibuat karena ia juga sadar lewat Toma yang tanpa secara sengaja ini seperti membuka pola pikir yang baru tentang menyelamatkan dunia gitu. Oh, ksatria zaman dulu sama ksatria zaman sekarang tuh beda gitu ya penerapannya ya. Dan juga ini dibantu karena Yuri dari kemarin kan baca komik mulu nih ya. Jadi dia itu jadi kayak dapet referensi juga gitu ya. Oh, pahlawan zaman sekarang tuh kayak begini toh ya. Ya si ex-Swordman itu ya. Jadi si Tassel juga di sini sudah masuk ke cerita perlahan demi perlahan ya. Selain dia cuma jadi narator doang, Minasan Bonrekuchu ya. Jadi di sini dia perlahan demi perlahan masuk ke ceritanya dan ini udah terlihat juga di episode-episode sebelumnya juga dia sering banget interaksi sama Yuri. Ternyata ada keterkaitan dua karakter ini ya. Jadi di sini ya masih aman lah ya, karena masuknya perlahan demi perlahan ya, asal jangan jadi rider aja gitu, Kamen Rider Tassel gitu tiba-tiba ya. Aneh gitu kan gayanya gitu. Dan Tassel di sini juga menyimpan banyak buku story untuk para rider ya, termasuk si Saiko ini. Jadi di sini banyak gitu, story of Kogoken Saiko, story of Kainken Reka mungkin ya, dan lain-lain. Jadi ini karikatur Wonder Ride Book-nya, atau bisa dibilang Wonder Ride Book-nya ini sudah terlihat dan sudah ada mainan aslinya ya. Bagi kalian yang ngikutin mainannya si Kamen Rider Saber ini, jadi di sini udah ada versi SG-nya, versi Gashapon gitulah segala macam ya. Pokoknya udah banyak bocoran-bocorannya ya. Dan beneran ada juga di filmnya di sini ya. Jadi di sini kayak seperti yang Anda bilang, banyak bukunya, story-nya dari antara para rider ini ya. Jadi ada Kainken Reka, Suiseiken Nagare lah, mungkin Raimeken Nikazuchi juga ada gitu ya. Yang Anda tangkap di sini Tassel itu tidak punya kekuatan hebat ya. Dia itu megang semua buku ini tuh, dia tidak punya kekuatan hebat. Tapi dia di sini hanya sebagai storage gitu ya untuk para buku-buku ini. Jadi dia itu ditugaskan, atau bisa dibilang bukan ditugaskan apa ya, dipertanggungjawabkan lah ya untuk menyimpan si buku-buku ini. Nah, apakah para ksatria lain di sini akan bangkit kekuatan sesungguhnya lewat buku-buku yang disimpan oleh si Tassel ini? Bisa jadi, mungkin aja nanti si Toma ketemu Tassel gitu ya. Terus dia dapat nanti story of Kainken Reka gitu, nanti dapat kekuatan baru lagi. Mungkin kan, soalnya si Saiko juga seperti ini gitu. Dan kenapa harus Tassel gitu ya? Kenapa harus Tassel? Yang mungkin karakter-karakter lain, wah aku benci Tassel, wah setiap dia bunuh Rikuchu aku skip gini-gini. Ya simple aja teman-teman, karena Tassel di sini adalah pendongeng gitu ya. Ya jadi wajar untuk cerita-cerita ini ya dia yang pegang gitu kan ya. Nama bukunya juga Story of gitu, cerita dari gitu ya. Jadi emang Tassel aja gitu yang megang. Masa Mei-chan gitu kan ya. Dan setelah bukunya diaktifasi ke Kogoken Saiko, maka muncullah Wonder Ride Book baru, yaitu ex-Swordman Wonder Ride Book. Jadi sebelum bahas debutnya teman-teman, simak dulu aja pembahasan Anda yang lain soal episode ini ya. Soalnya seperti yang Anda bilang tadi, banyak poin-poin menarik ya. Pokoknya kita bahas debut si ex-Swordman ini terakhir aja lah ya. Makanya kalian simak sekali lagi sampai habis. Di sini ada dongeng dengan ilustrasi yang sangat-sangat menarik menurut Anda ya, yaitu soal pertempuran yang terjadi sekitar 2000 tahun lalu. Jadi ini hampir sama kok dengan cerita di episode pertama ya, sinopsisnya di sini ya. Jadi ada seorang yang terlena dengan kekuatan dari si buku terlengkap di sini sehingga menyebabkan peperangan. Dari ilustrasi pertama kita dapat melihat ada seseorang wanita di tengah yang lagi begini ya. Terus juga ini belum diketahui juga identitasnya siapa. Sekali lagi Anda belum tahu ya, karena masih ngebelakangin gitu. Tapi dari outfitnya mirip Tante Sofia. Anda belum tahu ini Tante Sofia apa bukan, tapi outfitnya mirip ya. Jadi belum diketahui ini siapa, oke? Dan di belakang dia, di sebelah kirinya di situ kita lihat ada Storius, ada Regiel, dan juga ada si Zuos ya. Sementara di kanannya dia itu di sini ada si Master Logos, terlihat ya, seperti kayak dia pakai jubah warna merah marun itu. Sepertinya sih Master Logos, sepertinya ya, karena udah terlihat juga di spoiler scan majalah kan. Dan juga di belakangnya ada si Tassel ya, yang di pundaknya seperti ada ranting pohon gini. Ini
Tassel sih sepertinya ya. Kalau dari outfitnya ya mungkin kalau nanti Anda salah ya silahkan dikoreksi aja ya. Tapi sih terlihatnya seperti itu gitu teman-teman. Apalagi yang para Megiddo tuh ya, Zuul, Regiel, Storius itu sih sepertinya hampir pasti mereka gitu ya. Udah ada mereka sejak 2000 tahun lalu di sini ya. Jadi Tassel juga di sini selain para Megiddo seperti menjadi saksi sejarah ya sejak dahulu kala gitu ya. Jadi dia sepertinya di sini banyak mengetahui sesuatu. Tassel makin lama kesini makin penting gitu ya. Jadi ya di sini Anda bukan bela Tassel gimana ya, kan katanya wah nanti Tassel masuk cerita hancur. Maksud Anda kalau misalkan jadi ridernya gitu kan. Kalau ini juga kita di bawahnya juga enak gitu ya, perlahan-lahan gitu ya, nggak terburu-buru banget si Tassel. Ternyata si Tassel udah jadi saksi sejarah juga di sini, makanya dia seperti jadi pendongeng gitu kan di setiap awal cerita Saber gitu ya. Dan berlanjut di sini dua pedang pertama terlahir, yaitu Ankokuken Kurayami dan juga Kogouken Saiko ya. Dan terlihat di sini seperti Yuri yang menggunakannya untuk menebas kejahatan. Dua pedang pertama yaitu pedang cahaya dan juga pedang kegelapan. Jadi Yuri di sini bisa dibilang ksatria yang overpower sekali ya, sampai bisa pakai dua pedang tersebut. Nah, selain itu dengan dipakainya dua pedang ini gimana ya, berbicara itu tentang keseimbangan teman-teman ya. Keseimbangannya yaitu tentang terang dan gelap ya, cahaya atau kegelapan lah bisa dibilang. Entah kenapa, mungkin karena terlalu dahsyat atau mulai terjadi ketidakseimbangan antara dua pedang ini, sehingga si Yuri ini memutuskan untuk jadi pedang cahaya ya, karena takut mungkinnya akan kegelapan yang disebabkan oleh si Ankokuken Kurayami. Jadi ini seperti menjelaskan juga Ankokuken Kurayami itu sebegitu menakutkan efeknya ya, sampai si Yuri juga takut. Ini dijelaskan di episode-episode sebelumnya yang dia berbincang dengan Toma. Di situ juga dalam banget pembicaraannya ya teman-teman. Kalian harus simak lagi ya, dan relate sekali dengan episode kali ini ya. Dan Ankokuken juga menghilang teman-teman ya, entah kemana, mungkin setelah Yurinya jadi pedang. Dan Yurinya juga seperti terdampar ketika dia sudah jadi pedang ya, terdampar di Avalon gitu ya, dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Jadi entah bagaimana ceritanya dia bisa ada di Avalon, terdampar di situ, belum diceritain juga ya, nggak mau berspekulasi lebih jauh juga. Karena di sini Saber menurut Anda udah episode 21 masih luas sekali kalau mau dispekulasikan ya, karena teorinya juga banyak Pak ya. Nggak satu garis lurus ya, bercabang gitu-gitu ya. Nah, karena perang menyebabkan si buku terkuat itu terpecah belah, yang kita tahu menjadi Wonder Right Book ya. Dan muncullah organisasi Sword of Logos. Organisasi Sword of Logos yang menggunakan Wonder Right Book tersebut ya, untuk berubah lah, untuk ngejurus lah, untuk apapun. Karena Wonder Right Book itu mengandung kekuatan ya. Jadi bisa dibilang kekuatan pecahan dari si buku terlengkap itu gitu ya. Jadi kalau misalkan buku terlengkap itu komplit, ya pasti bakalan kuat banget lah. Ya, jadi yang perlu kita tahu ya itu teman-teman. Jadi kalau buku nggak terpecah belah ya nggak akan ada organisasi Sword of Logos. Bisa jadi seperti itu. Dan setelah itu terciptalah juga pedang suci pertama, yaitu Kaenken Reka. Jadi memang sangat spesial pedang satu ini ya. Jadi setelah pedang cahaya dan pedang kegelapan, itu dua pedang pertama kan hilang kan. Terus udah gitu terciptalah pedang pertama lagi, yaitu Kaenken Reka di sini. Jadi gimana ya teman-teman ya? Penjelasan episode kemarin agak beda ya. Katanya pecahan buku juga menciptakan 11 pedang suci selain Wonder Right Book gitu ya. Tapi di sini terciptanya di tangan seorang pengrajin gitu ya, blacksmith gitu ya. Jadi ini agak gimana ya? Agak bingung juga teman-teman. Kaenken Reka juga sangat relate sekali dengan kakeknya Daishinji ya, yang seorang pembuat pedang atau blacksmith bisa dibilang. Jadi terlihat banyak flashback ketika Daishinji kecil di sini melihat kakeknya membuat pedang kan, lagi tung gitu. Kalau kakeknya bukan pembuat pedang ya Daishinji juga nggak akan jadi ahli pedang juga kan saat ini gitu ya. Jadi kan 2000 tahun lalu, anggaplah mungkin ya blacksmithnya kakeknya si Daishinji nih 2000 tahun lalu udah ada gitu ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan Ane, berapa umur Daishinji sekarang gitu ya. Jadi belum tahu juga teman-teman ya, apakah si blacksmith pertama yang membuat Kaenken Reka itu adalah kakeknya Daishinji, terus juga mungkin udah mati, terus nanti kakeknya Daishinji seperti menyempurnakan lagi gitu, merawat baik-baik si Kaenken Reka ini. Anda juga belum tahu ya. Sepertinya sih faktor kedua ya, merawat baik-baik si Kaenken Reka ini. Makanya si Daishinji ini sangat peduli dengan si pedang-pedangnya, terus juga apalagi selalu memperhatikan Toma. Karena sekali lagi Kaenken Reka itu adalah pedang yang sangat spesial, pedang pertama loh ya. Pedang pertama beda case dengan tadi ya, Ankokuken dan juga Kogouken Saiko.
Gitu teman-teman. Di sini ilustrasinya juga menurut Ana bener-bener bagus banget ya. Jadi scoring musiknya juga ajib, tema-tema fantasi. Jadi sampai sekarang temanya Saber fantasi itu masih tetap terjaga ya, nggak ngalor ngidul menurut Ana ya. Jadi kita nonton juga jadi seakan-akan bener-bener kebawa loh ketika ilustrasi di sini ditampilkan di episode 21 ini gitu ya. Kekurangannya ya mungkin penjelasannya seperti diulang-ulang terus dan memunculkan hal-hal baru tapi bikin janggal juga gitu ya. Jadi kayak kita nonton, oh gini, tapi kok tiba-tiba gitu penjelasannya. Jadi kayak beda gitu dengan penjelasan-penjelasan di episode sebelumnya. Itu yang patut dipertanyakan. Jadi kalian juga nanya, kok bentuk pedangnya beda kan di ilustrasi sama di cerita Sabernya? Jadi kain kenrikanya kok beda kan yang di ilustrasi sama yang dipegang si Thomas sekarang? Ya namanya juga ilustrasi pak ya. Jadi dibuat seperti sekomikal mungkin gitu ya. Jadi kan kayak baca buku cerita kita di sini. Gitu loh, oke? Di sini juga diperlihatkan sisi Megiddo yang tidak gagal maning. Ini poin plus lagi ya teman-teman, karena mereka juga terlihat di sini banyak menyelesaikan Alterite Book, bisa dibilang banyak banget ya, sampai tumpukan-tumpukan. Mereka juga lagi seneng di sini karena ini efek mereka ini mengubah manusia menjadi Megiddo. Jadi ini manusia-manusia yang tidak terdeteksi sama si Toma ya, karena saking banyaknya yang diubah di episode lalu ya kan, dari supir truk lah, tukang kurir lah segala macem ya, malam-malam diubah gitu kan. Tapi kan kemarin si Toma ini cuman sibuk sama satu orang aja, yaitu si Shingo-kun yang berubah jadi King Megiddo. Sementara yang lain itu dia nggak tahu. Ternyata udah banyak manusia-manusia yang berubah jadi Megiddo dan sudah selesai proses Alterite Book-nya gitu ya. Dan kesedihan yang terjadi di mana-mana di sini ya, orang-orang, karena di sini banyak juga yang hilang ya. Dan ini yang mereka beneran lenyap teman-teman ya, bukan cuman hilang-hilang, tetap ada eksistensinya seperti misalkan kayak Luna. Tapi di sini mereka bener-bener hilang loh, bener-bener lenyap, gak terselamatkan ya, matilah gitu teman-teman ya. Sampai si Toma ini memelas ya. Di sini vibe kesedihannya menurut Ana dapet banget juga di sini ya. Jadi si Toma itu, waduh, gue gak berhasil menyelamatkan orang-orang ini. Dia kesel, dia sedih. Ini vibe-nya juga kerasa. Ana juga, wah gimana ya, agak sesek juga dadanya di sini ya. Waduh, gini ya. Ini gimana ya teman-teman. Tapi ini juga poin plus kesedihannya ya. Ini kesedihannya itu, ngerinya itu masuk akal di sini ya. Jadi nggak semua bisa terselamatkan sama si Toma. Realistis sekali kan, masuk akal banget gitu kan ya. Gila sih ini teman-teman. Jadi Storius juga di sini menciptakan Megiddo gabungan yang super kuat ya. Jadi di sini Megiddo juga pola pikirnya jalan. Ya jadi mereka itu kan lagi di atas angin ya, bisa dibilang ya, pertahankan gitu ya teman-teman. Jadi dia buat Megiddo sekuat mungkin biar bisa dibilang Ksatria ini tidak berkutik lagi ya. Jadi akhirnya ada di mana sisi di sini Megiddo itu nggak gagal maning banget ya. Itu poin plusnya. Ini di sini episode 21 bagus loh teman-teman. Banyak poin menarik ya. Terus apa lagi yang mau Anda bahas ya? Nah, yang bagusnya lagi di sini adalah pertarungan yang benar-benar memanjakan mata antara si Toma dan juga si Daishinji. Ini luar biasa, teman-teman. Poin plus lagi di sini. Konflik Toma dan Daishinji juga udah berlangsung lama loh di sini ya, sampai 3 episode gitu ya. Jadi gimana ya, teman-teman ya? Nggak secara tiba-tiba jebret gitu ya, Toma gue kerja sama lu gitu, nggak instan banget gitu, ada prosesnya di sini, bagus banget ya, dimana mereka bertarung gitu ya, terus dimana mereka si Daishinji beberapa kali nyamperin, terlihat gitu opini dewasanya si Daishinji juga sebagai sosok yang senior di Saber ini gitu ya. Jadi banyak adu mulut seperti yang Anda bilang, adu pikiran, adu paradigma ini nih ya. Di sini banyak banget seperti itu. Toma yang Anda bilang kan di episode sebelumnya juga, Toma itu sebagai karakter utama itu kaku teman-teman ya. Langsung loh dikoreksi di episode ini ya teman-teman ya. Jadi langsung dapat teguran juga dari Daishinji yang menurut Anda di sini tegurannya itu ngena banget loh ya. Kalau si Toma itu bisa dibilang terlalu naif ya, pengen menyelamatkan semua orang, pengen menyelamatkan semua orang kan. Kita juga yang nonton apa sih, bacot banget ya. Terus juga kaku kan gitu ya. Sama si Daishinji ini langsung disadarin. Ginilah ya, interaksi karakternya juga lumayan bagus di sini ya. Dilanjut juga dengan fight-nya. Yang mau Anda bahas itu fight-nya ya. Tadi Anda bahas prosesnya ya. Di sini fight-nya itu benar-benar epic ya, Kamen Rider Slash versus Kamen Rider Saber. Jadi kalau kesatria melawan kesatria itu ternyata bisa seramai ini loh, bisa semenarik ini loh, bisa seintens ini loh. Konflik juga mereka di baliknya itu benar-benar terasa. Jadi nggak cuman asal gelut tanpa alasan gitu ya, cuman hanya sekedar buat fan service aja. Wah, kalau si rider ini gelut sama si rider ini gelut bakal rame loh gitu ya. Jadi nggak cuman fan service doang di sini ya, tapi di sini konflik di belakangnya juga main juga di sini ya, sampai kita juga menikmati pertarungannya. Jadi bisa dibilang sih ini Kamen Rider Slash versus Kamen Rider Saber ini bisa dibilang salah satu fight terbaik sepanjang Saber ini berjalan. Seriusan,
oke banget ya. Kalau kalian yang setuju juga silakan komentar di bawah. Apalagi ketika kain Ken Rekanya nyala di sini ya. Jadi ini tercipta juga karena tekad Toma yang seperti dibilang ini mulai tersadar lah ya. Dan juga tekadnya di sini semakin kuat untuk menolong orang-orang ya. Nah, karena ini kan kain Ken Rekanya juga selain nyala gitu ya, jadi api itu api beneran kan, pedangnya dibakar gitu ya. Itu luar biasa keren banget ya. Jadi di sini kain Ken Reka juga muncul ability baru, yaitu memisahkan orang yang sudah menjadi Megiddo ya. Jadi walau belum sepenuhnya terpisah teman-teman ya, tapi sudah mulai muncul tanda-tanda ability ini. Jadi udah nggak butuh Kogoken Psycho dong kan? Yes, bener sekali ya. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja. Dan juga Crimson Dragon nih, ternyata masih sering dipakai juga sama si Toma. Inilah yang Ana harapkan juga nanti ketika Primitive Dragon keluar ya. Jadi Dragonite Knight ini tetap sering dipakai sama si Toma juga. Begitu loh. Dan selanjutnya di sini ada debut dari form baru, yaitu Psycho. Yaitu si Psycho X Swordman ya, melawan si Megiddo yang super kuat tadi ya. Dan ternyata ya langsung kalah lah teman-teman ya. Ternyata Psycho X Swordman lebih kuat lagi dari Psycho gitu ya. Mungkin statnya sekarang ya paling kuat si Psycho X Swordman gitu ya. Jadi di sini ya pokoknya intinya si Yuri menjadi kesatria lagi lah teman-teman. Jujur form ini Ana nggak suka ya, jujur ini Ana nggak suka ya, nggak suka banget ya. Karena bentuknya menurut Ana nggak banget dan color chartnya juga agak bikin puyeng ya. Tapi kan temanya komik kan. Ya jadinya emang gitu. Ya Ana paham, tapi ya Ana nggak suka aja. Gitulah intinya. Jadi efek-efek komiknya juga agak bikin sakit mata ya. Udah mah efek perubahannya si Kamen Rider Slash kontrasnya bikin puyeng pak ya. Di sini juga bikin puyeng efek-efek komiknya. Tapi Ana cukup suka, ada kesukaannya ya. Jadi nggak semua jelek si Psycho X Swordman ini. Yang Ana suka itu seperti sistem armornya yang bisa pindah-pindah ke tangan ya. Terus juga ada armornya juga yang pindah ke kaki. Jadi kan kalau ke tangan jadi shield, terus ke kaki itu bisa jadi rider kick. Ya itu oke lah teman-teman ya. Dan pas berubah juga ternyata si Shadow-nya yang pakai full armor gitu. Jadi armornya kayak pindah-pindah gitu ya. Itu cukup unik menurut Ana ya. Tapi sekali lagi dari secara bentuk menurut Ana enggak banget ya, jelek ya. Terus juga apa ya, bisa dibilang kan Ana itu sulit membenci sesuatu. Ana juga suka selalu curhatin ya. Ana tuh susah membenci sesuatu. Jadi kalau Ana udah nggak suka itu ya nggak suka gitu teman-teman. Jadi menurut Ana Psycho X Swordman sorry banget nih ya. Bagi kalian ada yang bilang keren ya udah monggo. Tapi kalau Ana jujur aja Ana nggak suka gitu. Nggak semua keren juga. Dari semua form Saber, dari semua rider yang sudah keluar di Saber menurut Ana ya agak jelek aja di sini. Jadi lebih mengharapkan bentuk yang lebih gimana ya, lebih simple aja gitu ya untuk si gimana ya. Mungkin kalau nanti si Yuri bakal keluar lagi, anggaplah setelah Psycho X Swordman ini dia bakal keluar lagi form yang lebih full powernya dia lagi, form lebih sebenarnya dia lagi, mungkin bisa dibikin lebih simple lah. Seperti dibentuk di pedangnya aja gitu kan, nggak aneh-aneh gitu warnanya ya itu. Itu kan karena dia di sini Psycho X Swordman terinspirasi sama komik gitu ya. Dan juga poin plusnya untuk Psycho X Swordman apa ya teman-teman ya? Kalau bentuk kan udah ada yang bilang jelek. Tadi Ana suka ya fitur-fiturnya yang dia armor pindah-pindah. Nah ini gimmick Wonderite Book-nya yang banyak menurut Ana ya. Di sini Wonderite Book-nya kan sampai 4 halaman ya. Gila banyak banget ya. Jadi dengan gimmick yang banyak seperti ini ya mestinya anak-anak yang beli di X ya suka ya teman-teman. Karena di sini sound-nya banyak gitu ya. Terus halamannya kan unik gitu, diubah-ubah. Dan gimmicknya juga agak membingungkan ketika Ana nonton ya. Harus belajar dulu ya. Jadi walaupun Ana benci dengan form ini, tapi nanti Wonderite Book-nya ya pasti Ana beli karena gimmicknya Ana suka sekali lagi ya. Jadi ya kalian tunggu aja teman-teman. Gitu loh. Dan Daishinji di sini keluar dari markas selatan ya, official sudah keluar ya. Mengundurkan diri ya. Tapi di sini ya mungkin sayangnya itu tidak ada efek gimana ya, markas selatan merespon seperti apa. Mungkin belum teman-teman ya. Mungkin diperlihatkan dia di episode 22 apa Daishinji keluar dari markas selatan. Mungkin teman-teman ya. Di sini kan cuman Bang Windah doang yang bereaksi ya. Jadi Bang Windah di sini cuma nggak ngelarang kan. Oh gitu mau lu ya udah gitu ya. Dia kenapa? Dia nggak hard feeling karena ya masih sama tujuan, yaitu melindungi dunia dan juga melindungi manusia walaupun berbeda kubu gitu ya. Dewasa ini si Bang Windahnya, si Ryo Ogami. Coba kalau si Ren, apa? Kamu kerja sama si pengkhianat si Toma gitu kan, pasti nggak terima, gelut gitu kan ya itu. Terus juga dan momen ketika damainya si Daishinji sama si Toma ini ketika salaman itu terlihat adem dan juga dewasa aja menurut Ana. Ana suka aja liatnya teman-temannya di sini adem aja gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar gue kerja sama lo gitu ya. Jadi soalnya kenapa kita menikmatinya di sini karena ada proses di belakangnya, karena ada pertarungan-pertarungan yang epic sebelum itu. Jadi makanya terlihat ketika mereka ini berdamai, mereka ini bekerja sama kembali, adem aja gitu rasanya. Oke? Karena untuk sampai di pemahaman ini sekali lagi, ya itu
prosesnya cukup panjang loh Gan ya. Gak instan amat gitu ya. Jadi semoga ada proses pemahaman yang bagus lagi dengan para member lain ya, antara si Toma ini. Mungkin next sama Bang Winda, mungkin ya di episode 22, terus juga sampai ke Rintaro. Tinggal gimana aja nih Toma menemukan pemahaman sama si Ren yang karakter nggak jelas itu ya. Oke teman-teman, seperti itulah episode 21. Kan Ana semangat bahasnya karena banyak poin-poin bagus. Ya mungkin ya itu kekurangannya adalah tadi ya, kalian tinggal simak lagi, tinggal di rewind lagi aja ya video ini teman-teman ya. Seperti itulah, jadi Ana sudah kasih tahu pendapat maksimal Ana di setiap episodenya. Makanya kalian juga nonton dong Saber dengan semangat ya. Walaupun katanya banyak yang drop nonton Saber, tapi Ana nggak pernah males-malesan loh di sini ya. Ana selalu ngasih teori secara full semuanya, tidak males-males, tidak ada yang di skip-skip. Ya seperti inilah teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi ditunggu episode 22. Menarik pastinya. Terus juga bakalan ada Rider Time di Cat versus Zio. Nanti pastinya Ana bakal bahas juga. Kalian tinggal tunggu tanggal mainnya. Terus apalagi ya, sebenarnya ini Ana pengen ngomong yang relate sama Saber aja sih, tapi dari kemarin banyak juga yang nge-spam, Gan, Zio tayang di RTV, Gan, Zio tayang di RTV, Gan, Zio tayang di RTV. Yes, Ana udah tahu kok ya. Ana udah tahu adik-adik sekalian ya. Katanya minta dibahas kan, minta dibahas. Sabar aja teman-teman, karena Ana juga di sini menunggu tanggal penayangan resminya dari si RTV ini kapan ya. Jadi sabar aja. Nah, bagi kalian nih yang udah spam Gan, minta dibahas dong Zio di RTV gitu ya. Nah, kalian sendiri juga udah tahu belum tanggal pasti tayangnya kapan? Nah, belum tahu kan? Anda juga belum tahu, makanya belum berani kasih info gitu ya. Nanti kalau udah dikasih tahu Zio tayang di RTV nih, pasti kalian banyak yang nanya, kapan Gan? Kan kita cuma tahu bulannya aja, katanya sih Februari. Makanya tinggal tunggu aja tanggal resmi tayangnya Zio kapan. Nanti pastinya Anda bakal bahas kok ya. Gitu loh teman-teman. Oke, mengerti? Nanti juga mungkin Anda langsung di PM sama RTV-nya kok, Gan, nanti dikasih tahu gitu ya. Makanya sabar aja, gitu aja teman-teman. Pokoknya untuk di video kali ini kita komennya soal si Saber 21. Menurut Anda ini menarik banget, jadi harus banget dikomentarin. Oke, soal si Psycho X-Workman, soal si Tassel tadi, terus juga soal si ilustrasi dongeng tadi, terus juga soal si Daishinji, banyak loh yang bisa dibahas di episode ini ya. Oke, kita penuhin komentarnya sampai 1000 lebih soal episode 21 ini sebelum tayang episode 22-nya, oke? Dan juga sebelum Anda bahas Rider Time Zio versus Decade. Segitu aja teman-teman, terima kasih banyak sekali yang sudah menyimak sampai akhir. Kalian luar biasa sekali. Ayo lanjut nonton Sabernya, oke? Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan dari kata. Bye-bye guys.